recehan dolar tuh gue sampai tukerin. Ada 3 real itu cuman dapat 8 ribuan gitu loh kalau kita tukerin ke rupiah. Saking gue lapar itu gue sampai tukerin, gue beli Indomie. Ya itu sih parah banget sih menurut gue, karena gue bener-bener yang gak megang uang sepeser pun dan gak ada yang nolongin juga. Jadi kayak ya udah deh, gue tukerin ini semua, gue jualin emas segala macam buat nyambung hidup gue di perusahaan gue yang sekarang. Nah saat itu gue balik lagi yang ke kita pulang dari klub ya. Gue pulang dari klub, di jalan itu gue ribut cekcok mulut sama dia sampai dia memberhentikan mobil itu di pinggir jalan subuh-subuh. Karena emang pulangnya subuh kan. Dia berhentiin di pinggir jalan, dia marah-marah karena emang ucapan gue ngomong gini, kamu mau tahu rasa sakitnya kan diselingkuhin kayak gimana ya, kayak gitu. Ini gak seberapa, aku cuma tukeran nomor handphone, gak ngapa-ngapain dibanding kamu, kayak gitu. Oh jadi lo balas dendam, gue digituin. Jadi kalau ribut sama dia nih, setiap gue ribut, pertama dia tuh selalu ngepakin barang dan mau kabur. Yang kedua pasti dia tuh melakukan tindakan-tindakan kriminal, kayak bukan kriminal sih, kayak mencari perhatian. Dia sempat pernah kayak bakar baju di dalam apartemen, tuh dibakar gitu sama dia. Itu bikin gue takut sampai waktu itu gue kayak ini gak baik nih buat mental gue, karena nanti gue jadi apa ya, bisa jadi psikopat ngeliatin orang kayak begitu ke gue, karena gue tidak pernah diperlakukan kayak gitu sama mantan gue yang sebelumnya. Nah pas gue di pinggirin di pinggir jalan itu, gue nih posisinya bener-bener lagi nggak sadar gitu kan. Gue lagi nggak bisa nyetir, gue lagi nggak bisa bangun. Akhirnya yang bikin gue ilfeelnya, gue langsung gue tinggalin aja sih, gue tinggalin. Terus dia telepon gue, kamu tega ya jadi playing victim, kamu tega ya ninggalin aku di pinggir jalan, aku kan nggak tahu jalan rumah kamu, ya lu cari aja deh jalan rumah gue sendiri, aku bilang kayak gitu kan. Tapi akhirnya dia sampai sih ke rumah gue juga nggak tahu itu gimana caranya. Dengan dia yang baru first time ke Jakarta, gue tinggalin di Jaktim dan dia sampai ke Depok gitu. Gue nggak tahu juga kenapa bisa dia nyampe. Dia juga mengutarakannya agak gengsi waktu itu kan, pas gue tanya kok bisa lo nyampe rumah gue gitu kan. Ya udah di situ gue nggak sadar sampai jam 12 malam gitu, gue baru sadar karena udah diminumin kelapa tuh baru gue sadar karena gue terlalu banyak minum ya. Di situ gue langsung saat sadar gue tuh masih keinget sakit hatinya gue diselingkuhin. Akhirnya gue chat nyokapnya, gue panjang kali lebar gue jelasin, mah sorry banget gue udah nggak bisa lanjutin sama anak lo karena sebab pertama gue saat kayak gini dia nggak bisa ngebantu gue. Yang kedua gue masukin dia ke kantor gue, dia malah tidur, gue kasih tahu dia malah marah dan selingkuh. Jadi gue udah bener-bener gak bisa lanjutin lagi gitu kan. Terus juga kayak mau sampai kapan, gue beda agama gitu kan. Gue beda agama, gue gak bisa ngelanjutin apapun sama dia. Karena bener-bener nyokapnya pernah bilang kayak gini, yang bikin gue bener-bener, lu persepsi dari mana gitu kan. Dia ngomong kayak gini sama gue, Rah maaf banget ya, Mama bukannya benci sama agama Islam, tapi kata dia gitu, di agama saya mengajarkan pasangan itu sehidup semati, satu selamanya. Gue langsung ketawa dong, agama mana yang mengajarkan boleh berpoligami? Maksudnya sebisa mungkin kayak ya jangan banyak lah gitu kan. Maksudnya agama mana yang membolehkan seseorang itu nggak setia gitu loh. Tapi nyokapnya itu sempat mengcompare dengan kata-kata seperti itu. Kenapa gue ketawa? Karena itu tidak diterapkan di dalam kehidupannya dia sendiri. Pertama, dia itu ini
dia pun menikah dengan seseorang yang sudah punya istri, nikahnya pun sudah sampai 3 kali. Jadi letak satu selamanya tuh di mana gitu. Gue sempet kesel banget di situ sih, karena kayak anjir lu ngomongin seperti itu padahal lo sendiri nih tidak menerapkan apa yang diajarin agama lo gitu. Itu kan balik lagi ke agama ya, cuma karena gue nggak mau berdebat sama orang tua dan masalah agama sensitif, jadi kayak ya udahlah bodo amat, terserah lo mau ngomong apa gitu. Oke, balik lagi nih. Pas gue udah di rumah, dia di rumah, saat dia baru bisa tidur, gue bangun kan karena dari mabuk gue itu. Terjadilah perang lagi karena mamahnya langsung telepon dia dan nyuruh dia balik saat itu juga ke Malang, ya kan. Ketika dia disuruh balik ke Malang, gue dengan masih hati yang besar mau mengantarkan dia pergi ke Malang. Padahal saat itu gue tuh udah nggak dibolehin lagi sama orang tua gue buat nganter dia. Pertama gue perempuan, kayak lo ngapain sih nganter dia cowok gitu, dia bisa sendiri. Cuma gue nggak tega melihat dia yang tidak megang dana gitu kan. Akhirnya gue tetap nganterin. Cuma memang karena udah keruh kan, kayak nyokapnya juga udah marah banget sama gue, terus keluarga gue juga udah kecewa karena seperti inilah kejadiannya, udah berantakan banget karena ribut juga gitu. Akhirnya sampai di Malang itu gue dibohongin. Jadi kan sebenarnya dia tuh masih sayang, entah sayangnya entah apa, gue juga nggak ngerti lah sayang dia tuh ke gue karena apa gitu kan. Pas gue dibohongin tuh dia bilang dia tidur, ternyata dia mau pergi ke Bali perjalanan dengan membawa mobil. Di situ dia kecelakaan ternyata. Baru gue tahu tuh subuh-subuh, gue bener-bener firasat gue tuh nggak enak. Emang gue ngelacak pagi-pagi tuh, gue lacak, tau-tau dia udah ada di penyeberangan Ketapang. Ketapang tuh di Banyuwangi ya kalau nggak salah, ya Banyuwangi. Dia udah di sana. Gue sampai kaget, kata gue, oh lo bohongin gue gitu kan. Nggak lama dari itu dia kecelakaan gitu, dan kecelakaan masih bisa-bisanya dia minta duit sama gue. Gila sih. Gue langsung tinggal tidur aja subuh-subuh, gue ngantuk ya kan. Ya udah, akhirnya dia minta maaf sama gue. Tetap gue akhirnya putus komunikasi sama dia. Di situ nggak habis gitu aja ya, masalah mobil nih berantakan juga. Akhirnya dia sempet mau nyusulin gue ke Jakarta lagi dengan naik kereta. Tapi ketahuan nyokapnya kayak lo ngapain lagi sih mau kesana, dia tuh udah nggak mau sama lo gitu kan. Akhirnya dia nggak jadi karena pertama sih COVID juga sih, waktu itu udah lockdown. Jadi akhirnya bener-bener nggak jadi. Sampai sekarang gue nggak pernah ketemu lagi sih sama dia gitu, dan nggak ada kontekan apapun karena gue udah punya kehidupan masing-masing aja gitu. Gue juga udah nggak mau lagi sama mengingat-ingat masa lalu gue sama dia yang pahit itu, yang bikin gue jadi trauma. Gue sampai self harm karena dia gitu. Itu bener-bener pure karena gue sakit hati banget. Gue nggak pernah digituin. Mungkin kalau gue batal nikah karena suatu sebab bukan perempuan lain dan gue tidak pernah dikasarin, gue masih bisa aman otaknya ya. Tapi gara-gara dia, gue kayak menyalahkan apapun gitu loh. Kayak gue nggak terima banget nih gue diginiin. Kalau gue move on dari dia itu, gue udah move on dari pas gue diselingkuhin sih. Jadi ketika gue tahu gue diselingkuhin, rasa gue tuh udah hambar. Pertama gue complicated juga sama mantan gue yang gue batal nikah itu kan, karena dia kan sempet menjanjikan sebuah pernikahan. Meskipun gue harus nunggu 6 tahun lagi, gila loh, udah cicilan KPR kali ya kan. Terus ini dianya minta izin nikah sama gue. Saat dia minta izin nikah, gue dikasih banyak ceramah gitu sama dia, kayak lo nggak boleh terpaku sama gue, lo harus mencari laki-laki yang dewasa, yang bijak, yang bener-bener ngerti lo. Karena ya gue tahu lo banget lah, tapi lo harus bisa mencari seseorang yang bener-bener mengerti lo gitu. Dari situ kan gue udah hambar nih perasaannya sama yang mantan gue setahun ini ya, sama yang Chinese. Akhirnya dalam waktu dekat itu gue putus di Februari, yang bener-bener udah kayak udah nggak ada kontak.
di bulan Maret gue sempat deket lah sama seseorang, cecetan gitu-gitu 1 bulan gue PDKT, di Aprilnya lah gue pacaran gitu. Jadi secepat itu sih, karena pertama gue mikir kayak gue sudah toxic, gue nggak mau disakitin gitu, udah cukup lah gue disakitin dengan orang-orang yang seperti itu gitu kan. Jadi karena mati rasa aja, jadi mati rasa sih gara-gara itu. Kayaknya gue jadi pawang buaya aja gitu, ya kan. Jadi semua ya udah siapa aja yang mau deket gue ladenin gitu. Karena apa? Udah terlalu banyak capek dengan masalah-masalah pacaran yang udah kayak rumah tangga gitu loh. Nah tapi sama orang yang baru ini, dia tuh orangnya humoris kan, orangnya humoris, terus kayak ada masalah pun nggak pernah dibuat masalah, justru dia kayak yang selalu menjadi dia tuh selalu menjadi orang yang ngasih gue solusi, ngasih gue keceriaan kayak gitu. Jadi tipsnya sih kalau mau move on emang harus cari pengganti yang baru gitu, tapi jangan yang toksik lagi ya gitu. Jangan yang toksik lagi gitu. Karena percuma kalau sama yang toksik lagi, ya lo nggak akan pernah nemuin kebahagiaan lo. Meskipun kebahagiaan itu nggak bisa dari pasangan ya, kebahagiaan itu memang harus dari diri sendiri. Terhindar dari toxic relationship menurut gue, pertama sebelum lo mau punya hubungan, kalau sekarang kan orang semua barbar ya, lu buaya, lu pawang buaya, lu buaya betina, lu buaya darat kayak gitu. Kalau gue supaya terhindar sih, pertama memang lu harus kenalin dulu orangnya sih gitu. Jangan dibaperin, jangan langsung kepedean deh dia suka sama lo, dia bakalan nembak lo, dia bakal jadi pasangan lo, jangan. Kalau saran gue seperti itu. Karena kan masa chat aja dibilang berjuang ya kan, jangan kayak gitu guys. Kalau gue pribadi sekarang untuk memilih pasangan, gue bener-bener PDKT yang bener-bener PDKT, terus gue tunjukin apa adanya diri gue nggak akan jaga image apapun, karena gue mau tahu dia dalam menghadapi masalah temperamennya seperti apa, dan kalau misalnya lagi gak ada masalah seperti apa. Sebenarnya yang paling utama itu kita harus menguji saat dia marah sih menurut gue dalam pasangan, karena di situ lo bisa tahu. Kalau gue nih dari yang udah pas gue mau lempar barang, mau dipecahin botol dan segala macem, itu gue mikir kayak lo belum jadi laki gue udah seperti ini, apalagi nanti gue bertahun-tahun sama lo, ini nggak akan pernah berubah, karena itu udah menyangkut mentalnya dia ya gitu. Dan lo jangan pernah takut ninggalin orang yang seperti itu, karena lo pasti ketemu sama orang yang lebih baik lagi gitu. Kalau gue seperti itu ya, gue akan ninggalin orang-orang yang nyakitin gue dengan ucapan, dengan fisik, verbal, dan apa sih namanya tuh, pokoknya secara verbal iya, secara fisik iya, gue akan tinggalin. Karena apa? Gue yang punya hati, gue yang punya mental, gue punya fisik, gue sayang sama diri gue, dan gue nggak mau itu disakitin gitu. Gue nggak akan ada orang yang boleh nyakitin gue gitu, termasuk pasangan lo gitu. Lo tuh harus mencintai diri lo sendiri sebelum lo mencintai orang lain. Karena kalau lo udah mencintai orang lain tapi lo nggak mencintai diri lo sendiri, ya nantinya jadi goblok kayak gue yang kemarin gitu loh. Gitu, lo akan menyesal gitu, lo akan menyesal, entah menyesalnya kapan, cuma lo pasti akan menyesal gitu. Kayak ngapain ya gue kemarin sampai kayak gini, ngapain ya gue kemarin sampai kayak gitu, bela-belain buat dia, akhirnya lo nggak sama dia juga. Kalaupun sama-sama dia juga dengan dia yang toksik, rumah tangga lo itu nggak akan bisa harmonis gitu. Sampai lo punya anak pun rumah tangga lo bakalan berantakan gitu. Memang nggak gampang mencari yang sempurna, memang kita harus bentuk kesempurnaan itu dengan pasangan kita. Tapi selagi lo pada masih single ya, dan lo belum terlanjur ke dalam sebuah pernikahan, ya bener-bener lah lo harus milih yang bener-bener
relationship itu ya partnership bukan friendship ya. Jadi benar-benar mereka itu harus andil dalam hidup lo, yang benar-benar ngerti lo dan tidak menyakiti lo kayak gitu. Seminimal mungkin lah menyakitkannya itu dikurang-kurangin. Oke guys, sebelum gue mau ngakhirin berbincang-bincang nih sama gue, ya kalau kalian masih penasaran bolehlah nanti minta part 2-nya aja sama yang punya channel. Terus subscribe, like, and comment, dan selalu bunyiin tuh lonceng-lonceng gemes itu ya. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku QUEENIYARH. DM aja nanti di fallback. Kalau nggak di fallback ya mohon maaf, kenalan dulu.